Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kawanku semua. Semoga yang mau tes diberikan kejernihan dalam berpikir sehingga bisa lancar dalam mengerjakan. Yang sudah tes semoga mendapatkan ranking yang terbaik sehingga bisa melaju ke SKB. Nah, ini saya buat request dari teman-teman sesuai request terbanyak, yakni nilai integritas tokoh. Jadi teman-teman tenang saja ya. Yang saya buat videonya adalah sesuai request dari teman-teman ya. Baik teman-teman, ini ada 9 nilai integritas. Saya ambil dari bukunya KPK, Orange Juice for Integrity, yakni belajar integritas kepada tokoh bangsa. Nah, ini dibagi menjadi 3 pokok. Ada nilai integritas inti, itu jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Untuk jujur sendiri, itu artinya lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Berarti kalau bisa kita analisis teman-teman, ini nanti adanya unsur keterbukaan. Nah, jadi itu nanti diidentifikasi pada soal. Kemudian ada tanggung jawab. Ini artinya siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan alias tidak buang badan. Berarti nanti ada unsur begini teman-teman. Ada perbuatan ya, ada perbuatan, ada kesalahan, kita mau menanggung. Berarti nanti jatuhnya pada tanggung jawab. Kemudian disiplin, taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Baik, keywordsnya adalah peraturan. Jadi nanti kalau ada unsur peraturan, jatuhnya pada disiplin. Kemudian nilai integritas etos kerja, mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Berarti nanti teman-teman ada upaya ya, ada upaya diri, ada inisiatif diri ketimbang mengharapkan bantuan orang lain. Ya, jadi lebih mengutamakan upaya diri dulu. Baik teman-teman, kalau kerja keras, kata kuncinya adalah gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu. Berarti ini nanti ada sebuah hasil, teman-teman. Ada hasil, ada pencapaian setelah gigih dan fokus melakukan sesuatu. Kemudian sederhana, ini bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Sepertinya gampang kalau mengidentifikasi unsur sederhana. Pasti nanti ada 2 hal yang dibandingkan ya, teman. Nanti lebih milih yang lebih sederhana, yaitu masuk dalam kategori sederhana. Kemudian ada integritas sikap, ada berani, mantap hati, percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sejenisnya. Berarti ini nanti bila dibentrokkan dengan namanya tantangan, teman ya. Ada tantangan, ada ancaman, ada hukuman. Berarti nanti jatuhnya pada berani. Kemudian ada adil, berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Nah, ini luas sekali kalau adil ini. Jadi, kalau bisa kita analisis, teman, berlaku sepatutnya tidak sewenang-wenang. Ini ada kata wenang-wenang. Berarti ada wewenang yang dilaksanakan dengan sepatutnya, tidak semena-mena. Kemudian ada peduli, ini mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan orang lain. Berarti nanti jatuhnya lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada mementingkan kepentingan diri sendiri. Ada aspek mengindahkan di sini ya, mengindahkan orang lain. Sehingga teman-teman, kalau bisa kita simpulkan ya, kita buat panduan ringkasnya. Bagaimana sih cara menjawab soal penalaran? Ada ceritanya, ada konteksnya. Begini, saya coba ringkaskan teman ya. Saya coba sederhanakan. Karena TBK itu memang butuh menyederhanakan supaya tidak banyak irisan antar unsur, antar aspeknya. Jika terdapat unsur keterbukaan dalam sebuah soal, maka pilih jujur, teman-teman. Jadi keterbukaan terhadap sebuah masalah, terhadap sebuah kasus, maka itu jatuhnya pada jujur. Jika terdapat unsur lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri, maka pilih nilai peduli. Jadi kalau ada unsur ini teman ya, ada dua kepentingan, ada 2 hal yang dibentrokkan, ternyata lebih mementingkan orang lain, itu jatuhnya pada peduli. Kemudian jika terdapat unsur upaya diri daripada mengharap bantuan, maka pilih nilai mandiri ya. Jadi kalau ada 2 hal yang dibentrokkan, kamu ambil bantuan orang lain atau usaha dulu. Nah, itu jatuhnya pada mandiri. Kemudian jika terdapat unsur peraturan yang harus dipatuhi, maka pilih disiplin. Nah, jadi di sini ada peraturan, kemudian si subjek itu memang patuh terhadap peraturan itu. Peraturannya bisa tertulis ataupun tidak tertulis, maka pilih disiplin. Kemudian jika terdapat unsur kesalahan dan mau menanggungnya, maka pilih nilai tanggung jawab.
Jadi teman, kalau sebuah subjek melakukan kesalahan, kemudian dia mengakui dan mau menanggung, itu jatuhnya pada tanggung jawab. Berani menanggung sebuah jawab, bukan kamu yang jawab, aku yang nanggung, begitu ya. Jadi memang ada sebuah konsekuensi di situ. Kemudian jika terdapat unsur pencapaian dari usaha, maka pilih kerja keras. Jadi setelah ada usaha, kerja keras di situ ada hasil, ada pencapaian, maka pilih kerja keras. Kemudian jika terdapat unsur perilaku bersahaja, maka pilih nilai nilai sederhana. Jadi untuk ketujuh ini, jika ada dua hal yang dibentrokkan, teman ya. Misal ya, saya milih mobil harga 10 juta daripada milih mobil harga 100 juta. Nah, itu ada dua hal yang dibentrokkan. Dan ketika memilih yang lebih murah, lebih lebih sederhana, itu jatuhnya pada sederhana. Kemudian, jika terdapat unsur tantangan melawan bahaya, maka pilih berani ya. Jadi ketika ada subjek yang kemudian menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, menghadapi hukuman, nah itu pilih berani. Asalkan memang si subjek itu berjuang pada jalan positif lah ya, bukan pada yang negatif ya, bukan itu. Jalan yang lurus begitu teman ya. Kemudian 9, jika terdapat unsur kesesuaian menjalankan kewenangan, keputusan, maka pilih nilai adil. Nah, ini memang luas untuk adil ini. Ini teman ya, jika ada sebuah keputusan yang memang tidak memihak salah satu pihak, itu jatuhnya pada adil. Nanti coba kita praktek pada soal teman ya. Baik teman, sekarang saya berikan disclaimer-nya dulu ya. Jadi panduan di atas ini tidak 100% benar, tapi minimal teman-teman kalau pakai ini bisa punya panduan untuk menyederhanakan persoalan pada soal penalaran ya. Jadi teman, kalau ada opsi yang sama-sama baik, pilih opsi yang terbaik dari opsi-opsi yang sudah baik. Ini kuncinya ya untuk soal TWK penalaran. Sekarang kita praktek nomor 1 teman. Selama 5 tahun, Ki Hajar Dewantara menjalani masa pembuangan di negeri kincir angin. Kesempatan itu digunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran hingga akhirnya Ki Hajar mendapatkan Europe's Act yang memungkinkannya mendirikan lembaga pendidikan. Sepulang ke tanah air, dia mendirikan perguruan taman siswa pada 1922. Perjuangan penanya pun bergeser dari masalah politik ke pendidikan. Tulisan-tulisan itulah yang lantas menjadi dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Saat Indonesia merdeka, ia pun dipercaya menjabat Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Berkat perjuangan dan komitmennya terhadap pendidikan, Ki Hajar mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari UGM pada 1957. Nilai integritas yang terdapat pada tokoh Ki Hajar Dewantara adalah, bagi teman-teman yang saya garis bawahi adalah inti-intinya, ide pokoknya dari cerita ini. Teman-teman cara mengejarnya begini teman ya, kita cek aja masing-masing opsi jawaban. Apakah untuk opsi A, tanggung jawab, itu ada kesalahan yang dilakukan oleh Ki Hajar kemudian beliau mau menanggungnya? Tidak, berarti bukan tanggung jawab. Ya, kemudian ada unsur disiplin. Apakah Ki Hajar Dewantara itu mematuhi peraturan? Ya, disiplin mematuhi peraturan? Tidak, tidak ada unsur itu. Coret. C, apakah Ki Hajar Dewantara itu ada sebuah usaha, ada sebuah upaya, kemudian ada hasil, ada mendapatkan pencapaian dari usahanya? Iya. Apa hasilnya teman-teman? Menjadi menteri, kemudian menjadi dasar-dasar pendidikan nasional, mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Itu adalah pencapaian, teman-teman. Ada pencapaian, ada hasil dari proses sedemikian panjang, maka jatuhnya pada kerja keras. Nah, begitu teman cara menganalisis. Apakah kita cek jujur itu tidak ada? Kita cek apakah Ki Hajar Dewantara ada unsur keterbukaan terhadap masalah? Tidak ada. Kemudian profesionalnya ini bukan aspek integritas, bisa kita coret. Jadi clear untuk soal ini jatuhnya pada kerja keras teman-teman. Ya, karena ada sebuah upaya proses sedemikian panjang yang bermuara berakhir pada hasil, berakhir pada pencapaian. Itu jatuhnya pada kerja keras. Begitu teman ya, cara menganalisis soal nilai-nilai integritas khusus soal penalaran. Ada sebuah cerita, ada sebuah tema, ada sebuah case, ada sebuah kasus, ada sebuah peristiwa di situ. Nah, ini dipahami dulu bagaimana cara menganalisisnya, teman-teman. Sekarang, untuk lebih mendalam, kita next soal nomor 2.
Pahami dulu isi dari ceritanya temannya. Seperti wajarnya manusia biasa, Muhammad Hatta juga memiliki impian yang berkaitan dengan materi. Salah satunya dia begitu mengidamkan sepatu Belly. Pada 1950-an, Belly adalah merek sepatu bermutu tinggi. Harga tentu saja tidaklah murah. Potongan iklan yang memuat alamat penjual sepatu itu menjadi saksi bisu keinginan sang wakil presiden. Demi sepatu itu, Bung Hatta berusaha menabung. Namun, uang tabungannya tidak pernah mencukupi karena selalu terambil untuk membantu kerabat dan handai taulan yang datang meminta pertolongan. Nilai integritas yang tergandung dalam sosok Muhammad Hatta adalah baik. Yang saya garis bawahi adalah ide pokoknya, teman-teman ya, inti pokoknya. Biasanya kalau ada kata penekanan seperti namun, nah berarti kata atau kalimat setelah itu adalah ide pokoknya, ya. Sekarang kita cek, teman-teman. Nilai integritasnya apa, teman-teman? Berperilaku sederhana. Baik, sederhana. Nah, sederhana ini apakah di sana ada dua hal yang dibandingkan, kemudian si subjek itu memilih hal yang lebih sederhana? Tidak. Karena, misal teman-teman ya, Bung Hatta lebih memilih sepatu yang harganya lebih murah daripada sepatu Belly. Nah, itu jatuhnya sederhana karena ada dua hal yang dibandingkan, sepatu yang lebih murah dan sepatu Bali yang lebih mahal. Sekarang untuk yang B, menunjukkan kepedulian dengan menggunakan tabungan untuk menolong kerabat. Baik, apakah di sini teman-teman ada unsur mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri? Betul, ada. Ya, karena Bung Hatta lebih mementingkan gande taulan kerabat yang meminta pertolongan daripada kepentingan ia dalam menabung untuk membeli sepatu Belly. Berarti jatuhnya pada peduli, teman-teman, ya, karena dia lebih mementingkan kepentingan orang lain, bukan perilaku sederhananya loh ya. Wes itu dipahami dengan baik dulu. Bagaimana kita lebih memilih peduli daripada sederhana untuk konteks soal ini. Dan untuk C, kenapa tidak ada kejujuran di situ bahwa beliau punya tabungan untuk menolong kerabat? Tidak, karena tidak ada unsur keterbukaan terhadap masalah ya teman-teman. Berarti bukan jujur. Kemudian yang D, berlaku adil kepada semua kerabat dalam memberikan pertolongan. Baik, tidak ada aspek keputusan, tidak ada aspek wewenang yang dijalankan dengan sesuai, maka bukan adil. Kemudian yang E, kerja keras untuk membeli sepatu yang diinginkan dengan cara menabung. Baik, apakah sudah ada unsur upaya dan proses, kemudian sudah ada pencapaian, sudah ada hasil? Belum ya. Bahkan sepatunya pun belum terbeli, berarti belum ada pencapaian, belum ada hasil ya. Nah, berarti jatuhnya bukan kerja keras. Ini lebih tepat peduli karena lebih mempedulikan kepentingan orang lain, hadir taulan kerabatnya daripada kepentingannya membeli sepatu. Sekarang nomor 3, pahami dulu inti soalnya. Suatu ketika di sebuah tempat di dataran Eropa berkumpullah para diplomat dari pelbagai negara. Di antara mereka terselip seorang pria berjanggut putih. Keberadaannya sangat mudah dibedakan dari yang lain. Selain lebih pendek, dandanannya pun sungguh kontras. Bila para diplomat lain berpenampilan necis, ia justru mengenakan jas berhiaskan beberapa jahitan di sana-sini. Ia adalah Haji Agus Salim, sosok yang pandai bicara dan menulis secara sempurna sedikitnya dalam 9 bahasa. Nilai integritas yang tercermin dalam sosok Haji Agus Salim adalah, baik teman-teman, kita cek ya untuk narasi soalnya. Ini yang saya garis bawahi adalah inti dari ceritanya. Apakah ada unsur kerja keras? Nah, di sini apakah ada upaya, ada sebuah usaha, kemudian menghasilkan pencapaian, ada hasil? Tidak. Kita coret untuk yang A. Yang mandiri, apakah Haji Agus Salim ini punya upaya sendiri, upaya diri daripada mengharap bantuan orang lain? Tidak. Maka kita coret. Kita cek yang jujur. Apakah Haji Agus Salim ini punya aspek keterbukaan terhadap sebuah masalah? Tidak. Kita coret. Yang D, berani, apakah Haji Agus Salim ini menghadapi tantangan, menghadapi ancaman dalam memperjuangkan aspek-aspek yang positif? Tidak. Kita coret yang berani. Berarti tinggal yang E, sederhana teman-teman ya. Clear di sini, ada aspek sederhana, ada dua hal yang dibandingkan. Haji Agus Salim lebih memilih memakai jas yang berhiaskan beberapa jahitan daripada memilih berpenampilan necis. Berarti ada dua hal yang dibandingkan dan Haji Agus Salim lebih memilih hal yang lebih sederhana. Maka jatuhnya pada sederhana, teman-teman. Ini juga ditekankan lagi bahwa Haji Agus Salim ini
pandai berbicara dalam 9 bahasa, tapi ia lebih memilih berpenampilan sederhana. Berarti jatuhnya pada nilai integritas sederhana. Begitu teman-teman cara menganalisis soal nomor 3. Sekarang nomor 4, teman-teman. Bagi Baharudin Lopa, segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tak boleh untuk kepentingan pribadi. Itu sebabnya dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari. Bukan hanya urusan mobil, soal telepon pun Lopa sangat ketat. Di rumahnya telepon dinas selalu dikunci. Bahkan semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dia sampai memasang telepon koin di rumah dinasnya agar pemakaiannya terpantau. Sehingga nilai integritas apa yang muncul dalam tokoh Baharudin Lopa? Kita cek satu-satu teman ya dengan teknik yang sama. Apakah ketika ada opsi jujur, Baharudin Lopa ini ada aspek keterbukaan dalam sebuah masalah? Tidak ada. Maka kita coret untuk opsi yang A. Yang B, mandiri dengan menggunakan telepon koin daripada telepon dinas. Baik, apakah Baharudin Lopa ini ada upaya diri daripada mengharapkan bantuan orang lain? Tidak. Berarti untuk opsi mandiri kita coret. Sekarang yang C, perilaku sederhana dengan tidak mengendarai mobil dinas. Baik, apakah pada cerita ini ada dua hal yang dibandingkan, kemudian Baharudin Lopa lebih memilih hal yang lebih sederhana? Tidak ada ya. Ini bisa masuk sederhana ketika teman-teman ya, ketika misal konteks soalnya Baharudin Lopa diberikan mobil dinas, satunya harga 30 juta, satunya harga 100 juta. Ternyata lebih memilih yang 30 juta. Nah, kalau konteks soal seperti ini maka lebih memilih sederhana. Karena di soal ini tidak ada konteks seperti itu, maka tidak masuk dalam nilai integritas sederhana. Sekarang kita cek yang D, teman-teman. Disiplin dalam menggunakan sarana dan prasarana milik negara. Baik, disiplin berarti apakah Baharudin Lopa ini mematuhi peraturan sesuai dengan peraturannya? Benar ya. Betul, mobil dinas hanya untuk keperluan dinas. Aturannya memang seperti itu. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Clear, tepat di sini. Kemudian telepon dinas juga hanya digunakan untuk kepentingan dinas. Untuk kepentingan pribadi, Baharudin Lopa memasang telepon koin di rumah sendiri. Baik, ini juga sesuai ya. Mematuhi peraturan, mematuhi aturan bahwa sarana negara digunakan untuk kepentingan negara. Ini adalah kata kuncinya, teman ya. Segala sesuatu harus digunakan sesuai peruntukannya. Berarti ia mematuhi peraturan. Berarti jawabannya adalah yang D, teman. Disiplin, begitu ya. Kemudian yang E, apakah ada aspek bertanggung jawab? Apakah Baharudin Lopa ini melakukan kesalahan dan kemudian itu mau menanggung akibatnya? Tidak. Maka kita coret untuk yang opsi E ya. Jadi clear teman-teman. Untuk nomor 4 ini jawabannya adalah D. Aspeknya adalah disiplin dalam menggunakan sarana dan prasarana milik negara sesuai aturan, sesuai peruntukannya. Baik, nomor 4 yang D. Sekarang nomor 5 teman-teman. Kita amati dulu inti ceritanya. Kala itu pertengahan 1960-an, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengendarai sendiri mobilnya keluar kota, tepatnya ke Pekalongan. Entah mengapa, Sri Sultan saat itu melakukan kesalahan. Dia melanggar rambu lalu lintas. Polisi pun menghentikan mobil Sri Sultan. Saat itulah sang polisi baru tahu bahwa orang yang ditindaknya adalah Sri Sultan. Polisi tersebut, Brigadir Royadin, gugup bukan main. Bapak melanggar verboden. Tidak boleh lewat sini, ini satu arah, kata dia. Benar, saya yang salah, jawab Sri Sultan. Ketika melihat keraguan-raguan di wajah Brigadir Royadin, dia berkata, buatkan saja saya surat tilang. Singkat cerita, sang polisi pun melakukan tilang kepada Sri Sultan. Nilai integritas yang terdapat dalam tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah, baik teman, ini sudah sangat clear, ada aspek kesalahan. Dan Sri Sultan mau menanggung kesalahan itu ya, mau ditilang. Clear, berarti ini jatuhnya pada tanggung jawab teman-teman ya, karena ada aspek kesalahan dan mau ditilang, mau menanggung kesalahan itu, sehingga jawabannya tanggung jawab. Apakah ada aspek kerja keras teman? Tidak ada ya, karena tidak ada upaya, tidak ada usaha kemudian menghasilkan sebuah pencapaian, menghasilkan sebuah hasil. Berarti bukan. Kemudian yang adil teman, apakah Sri Sultan ini punya kewenangan memberikan keputusan yang dilaksanakan sudah sesuai, tidak merugikan orang lain? Tidak ya, berarti tidak ada unsur adil. Apakah berani? Apakah pada soal ini Sri Sultan menghadapi ancaman ketika dia berjuang pada jalan yang lurus? Tidak. Maka kita coret berani ya. Apakah jujur? Ada aspek keterbukaan di situ terhadap masalah?
Tidak ada. Baik, berarti clear teman ya untuk soal ini. Jawabannya adalah tanggung jawab. Ada kesalahan berupa melanggar rambu lalu lintas, kemudian mau menanggung berupa mau ditilang. Berarti clear tanggung jawab. Sekarang yang nomor 6, teman. Bung Karno memulai aktivitas politiknya bersama PNI yang didirikannya pada 1927. Karena aktivitas politiknya yang sering melawan pemerintah kolonial Belanda, Bung Karno terus dikejar pemerintah kolonial Belanda dan beberapa kali dipenjara dan diasingkan. Meski demikian, sosok Bung Karno kemudian sangat mengemuka dalam pergerakan nasional karena upayanya untuk meraih kemerdekaan Indonesia bersama para tokoh perjuangan lain. Baik, teman-teman, tindakan Bung Karno menunjukkan nilai integritas apa, teman? Kita cek satu persatu. Bekerja sama dengan tokoh bangsa lain dalam meraih kemerdekaan. Bukan ya, karena ini tidak ada unsur 9 nilai integritas. Ini tidak ada unsur itu. Yang B, bersikap berani melawan Belanda meskipun diancam hukuman. Baik, ada nilai berani. Baik, apakah di sini ada unsur menghadapi ancaman, menghadapi hukuman, menghadapi tantangan? Betul ya, karena Bung Karno ini menghadapi pengejaran dari Belanda, menghadapi pemenjaraan, menghadapi pengasingan. Clear, itu ada tantangan, ada hukuman di situ. Berarti jawabannya adalah berani. Kemudian apakah ada aspek kerja keras, teman-teman, dalam mengupayakan diplomasi? Nah, ini meskipun ada aspek kerja keras, saya kira bisa benar ya ketika kalimat setelahnya tidak mengupayakan diplomasi ya. Misal kerja keras dalam mencapai kemerdekaan. Nah, itu mungkin bisa benar, tapi karena di sini ada mengupayakan diplomasi, ini bisa diletak kesalahannya karena pada soal tidak ada aspek diplomasi di situ, sehingga ini letak kesalahan dari kerja keras. Yang D, semangat rela berkorban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Baik, ini saya kira tidak ada aspek rela berkorban dalam 9 nilai integritas, berarti bukan. Kemudian yang E, sikap tanggung jawab untuk meraih kemerdekaan bangsa. Baik, sikap tanggung jawab. Apakah Bung Karno ini melakukan kesalahan, kemudian dia mau menanggung kesalahan itu? Tidak, ya. Berarti tidak ada unsur tanggung jawab di situ. Sehingga teman-teman jawabannya adalah yang B, ini lebih tepat sesuai konteks soal. Ada keberanian di situ dalam melawan pemerintah Belanda dengan beberapa kali dipenjara dan diasingkan. Ada ancaman, ada tantangan di situ. Sekarang nomor 7, teman-teman. Selidik punya selidik, Saifuddin Zuhri, Menteri Agama RI periode 1962 sampai 67 itu berangkat ke Glodok. Di pasar Glodok tanpa sepengetahuan keluarganya, Saifuddin berjualan beras. Hal ini kemudian terkuak juga ketika seorang anaknya memergoki ia tengah menjajakan beras dagangannya. Fakta ini cukup mengejutkan karena Saifuddin sebenarnya memiliki uang pensiun yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun Saifuddin memilih berdagang karena ingin keluarganya makan dari uang hasil jerih payahnya sendiri, bukan dari uang pensiun yang bersumber dari kas negara. Nah, nilai integritas yang dapat diteladani dari tokoh Saifuddin Zuhri adalah, baik teman, kita cek satu persatu ya. Tanggung jawab, apakah beliau punya kesalahan kemudian mau menanggungnya? Tidak. Coret. Apakah ada kerja keras? Apakah beliau ada upaya, ada usaha kemudian menghasilkan sebuah pencapaian, menghasilkan sebuah hasil? Tidak ada. Disiplin, apakah beliau mematuhi peraturan sesuai dengan aturannya? Tidak ada. Kita coret untuk disiplin. D, adil, apakah beliau menjalankan kewenangan, menjalankan keputusan dengan sesuai, tidak merugikan orang lain? Tidak ada. Kita coret adil. Mandiri, apakah beliau lebih memilih upaya diri sendiri dulu daripada mengharapkan bantuan orang lain atau menggantungkan diri kepada orang lain? Betul, karena beliau lebih berupaya sendiri berjualan beras daripada mengandalkan uang pensiun dari negara. Berarti jatuhnya pada mandiri, teman-teman. Begitu ya cara menganalisis untuk soal nomor 7. Kemudian yang 8, teman-teman, Kadapol Metropolitan Jaya Widodo Budidarmo bisa saja menyembunyikan kasus yang melibatkan anaknya Tono. Anak buah dan stafnya pun menyarankan hal tersebut. Menurut mereka ada baiknya peristiwa itu ditutupi dengan menjaga nama baik Widodo. Namun Widodo justru mengambil langkah sebaliknya. Ia membuka peristiwa penembakan itu kepada publik dalam sebuah jumpa pers. Widodo lantas menyerahkan putranya kepada kepolisian sektor Kebayoran Baru untuk diproses secara hukum. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tono, anaknya itu, dijatuhi hukuman percobaan. Nilai integritas yang tercermin dalam sosok Widodo Budidarmo adalah
Maka kita cek satu-satu teman, apakah ada aspek berani di situ, berani menyerahkan putra kandungnya sendiri kepada kepolisian? Tidak, karena beliau tidak menghadapi ancaman, tidak menghadapi tantangan di mana dia berjuang pada jalan yang lurus, berarti tidak ada aspek berani. Kemudian apakah ada bersikap adil? Apakah beliau ini menjalankan kewenangan, menjalankan kebijakan, menjalankan aturan dengan sesuai, tidak merugikan orang lain? Tidak ada. Maka tidak ada unsur adil di situ. Yang C, bertanggung jawab. Apakah beliau melakukan kesalahan, kemudian bersedia menanggung akibatnya? Tidak. Ya, fokus untuk konteks soalnya teman. Yang ditanyakan adalah sosok Widodo Budhidarmo. Apakah beliau bertanggung jawab kemudian mau dipenjara karena kasusnya? Tidak ya, yang dipenjara adalah anaknya ya, maka tidak ada unsur tanggung jawab yang dilakukan untuk Widodo Budhidarmo. Kalau anaknya, iya benar, anaknya mau bertanggung jawab, anaknya mau diproses secara hukum, berarti bentuk tanggung jawab dari anaknya, bukan sosok Widodo Budhidarmonya. Berarti untuk bertanggung jawab bisa kita coret, tidak ada di situ ya. Kalau konteks soalnya anaknya, berarti bisa masuk bertanggung jawab. Kemudian peduli, apakah di situ ada aspek memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingannya diri sendiri? Tidak ada ya, sangat jauh dari soal ini. Berlaku jujur dengan tidak menyembunyikan kasus anaknya. Baik, betul. Apakah di sana ada aspek keterbukaan dari beliau ini? Ada ya. Ternyata beliau tidak menyembunyikan kasus anaknya, justru membuka secara luas kepada pers. Nah, ini ya, ada aspek keterbukaan ya, berarti jatuhnya pada jujur. Ini integritas tertinggi ya. Berlaku jujur dengan tidak menyembunyikan kasus anaknya dan justru menyampaikan kepada pers, kepada publik. Wah, ini sangat diapresiasi sekali ya. Kita patut mencontoh tokoh-tokoh bangsa, salah satunya beliau ini, Widodo Budhidarmo, Kepala Daerah Kepolisian Metropolitan Jaya. Nomor terakhir 9. Sus, demikian panggilan anak kecil bernama Susanto itu, ayahnya bernama Suprapto, seorang jaksa agung. Suatu hari Sus bersama kawan-kawannya bermain bola di halaman rumah. Ketika sedang asyik bermain, tendangan Sus meleset dan bola meluncur ke jalan mengenai sebuah becak, sehingga menyebabkan becak terguling. Pertengkaran pun terjadi. Si abang becak menuduh Sus dan kawan-kawan menyebabkan kecelakaan hingga penumpangnya terluka. Ia pun meminta ganti rugi. Sus dan kawan-kawan tidak terima. Mereka berkeras tak bersalah karena hanya bermain-main, tak sengaja mengakibatkan kecelakaan. Pak Prapto yang sedari tadi memperhatikan pertengkaran itu lantas mendatangi mereka dan melerai pertengkaran. Tanpa ragu, ia menyuruh Sus meminta maaf dan membayar ganti rugi kepada si abang becak. Sus juga diharuskan memberikan biaya pengobatan bagi ketiga penumpang becak. Baik, peran Pak Prapto dimulai dari ini teman-teman, kalimat ini ya. Untuk kalimat atasnya hanya sebuah penjelas dari peristiwanya ya. Kemudian kita cek nilai integritas yang ditunjukkan tokoh R. Suprapto adalah, baik kita cek yang A teman-teman, apakah ada aspek peduli di situ? Apakah Pak Prapto ini lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya? Apakah ada dua hal yang dibentrokkan? Dua hal bentrokan kepentingan? Tidak ada. Karena Pak Prapto tidak punya kepentingan di sini. Ya, berarti kita coret yang A. Baik, kita cek yang B, teman-teman. Disiplin. Apakah Pak Prapto ini dalam konteks soal mematuhi sebuah peraturan yang dipatuhi dengan baik? Tidak ada. Kita coret yang disiplin. Yang C, jujur. Apakah Pak Prapto ini punya masalah kemudian disampaikan secara terbuka? Tidak ada. Kita coret yang jujur. Adil, teman-teman. Apakah Pak Prapto ini kemudian memberikan sebuah keputusan, memberikan sebuah kewenangan, memberikan sebuah kebijakan yang kemudian diputuskan tidak merugikan orang lain, diputuskan secara adil, diputuskan dengan memperhatikan semua pihak? Iya, ya, betul. Ini ada aspek adil. Kenapa, teman-teman? Ini lihat ya, Pak Prapto ini ya melerai pertengkaran, kemudian ia memberikan keputusan bahwa Sus, kamu itu loh salah ya, kamu harus meminta maaf dan membayar ganti rugi kepada si abang becak. Sus juga harus memberikan biaya pengobatan. Kami itu harus juga memberikan biaya pengobatan karena kamu sudah mencederai ketiga penumpang becak. Ini loh ya teman, ada sebuah keputusan ya, ada keputusan yang adil di situ. Yang salah ya harus diberikan hukuman.
Yang tidak salah, ya tidak diberikan hukuman, justru diberikan sebuah ganti rugi, sebuah biaya pengobatan, gitu loh ya teman-teman. Maka jatuhnya pada nilai integritas adil teman-teman ya. Fokus saja teman ya. Nilai itu muncul pada Pak Suprapto, bahwa di situ Pak Suprapto melerai pertengkaran, kemudian memberikan keputusan kepada SUS, kemudian memberikan keputusan juga kepada abang beca dan ketiga penumpang beca harus dipatuhi oleh para pelaku ini. Kemudian untuk yang ini teman kita cek, apakah Pak Prapto ini punya kesalahan kemudian beliau mau menanggung? Tidak ya. Yang punya kesalahan adalah anaknya, si Susanto itu tadi. Kalau kontekstualnya Susanto, baru betul Susanto mau menanggung ganti rugi ya, mungkin itu bisa tanggung jawab. Tapi karena ini fokusnya adalah tokoh Pak Suprapto, nah berarti lebih kepada adil. Karena Pak Suprapto ini lebih kepada memberikan sebuah keputusan, wewenang yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Baik teman-teman ya, cara menganalisis soal nomor 9. Nah, teman-teman, kasus yang serupa ya, bisa seperti ini ya, tokoh yang diamanai jabatan kemudian menerapkan kebijakan yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Ini juga masuk bisa adil karena di situ ada punya wewenang ya, punya jabatan, punya wewenang dan kemudian menerapkan kebijakan yang adil, maka bisa punya nilai integritas adil juga. Baik teman, 9 nilai sudah saya jabarkan bagaimana sebuah konteks soal bisa masuk ke dalam adil, bisa masuk ke dalam jujur, bisa masuk ke dalam disiplin, bisa masuk ke dalam tanggung jawab dan sebagainya ya teman. Itu cara mendiferensiasinya secara sederhana dan secara mudah. Nah, nanti pada soal bisa jadi lebih dari satu nilai ya, jujur dan berani ya. Teman-teman cek aja ya, ide pokoknya nilai apa, penjelasnya nilai apa. Nah, biasanya yang kedua itu penjelas ya. Jadi teman fokus saja nilai pokoknya apa, kemudian kalau ada diberikan opsi lebih dari satu nilai, nah teman-teman cari aja penjelas dari ide pokoknya apa, penjelas dari nilai pokoknya apa, itu bisa menjadi jawaban ya. Ini saya berikan terakhir, saya juga ambil dari bukunya tadi, sebuah quote ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang meneladani integritas para tokoh bangsanya. Kita bisa mencontoh tokoh-tokoh bangsa kita, bagaimana integritas mereka memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sangat jujur, sangat adil, sangat disiplin. Itu yang bisa kita terapkan saat ini dalam mengisi kemerdekaan, ya teman-teman. Nah, teman-teman, nilai integritas ini bisa teman-teman terapkan saat nanti tes. Contohnya ya, nilai integritas disiplin. Saya harus mematuhi segala peraturan yang diberikan dari Panselnas. Nah, itu masuk disiplin. Kemudian, saya harus mengerjakan dengan jujur, tidak mencontek. Ini juga bisa masuk nilai jujur ya. Kemudian, teman-teman juga bisa masuk dalam nilai kerja keras. Saya sudah kerja keras mengerjakan satu buku, mengerjakan tryout, mengerjakan soal-soal, melihat YouTube. Saya harus mendapatkan hasil dan pencapaian yang maksimal. Nah, itu juga masuk nilai integritas dari kerja keras. Itu teman ya, kita harus mencontoh nilai integritas tokoh sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat, terutama untuk nilai integritas para tokoh dan menjadi sebuah ilmu tambahan, amunisi tambahan dalam menghadapi SKD tahun ini bagi teman-teman yang belum tes ya. Semoga yang belum tes lancar dan yang sudah tes mendapatkan nilai terbaik. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa selalu ber-ASN, tetap semangat teman-teman. Salam sehat, salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.